Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatira. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Jenazah dalam Tembok. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Fatihah. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu, tepat pukul 1 dini hari, sebuah mobil box warna putih berangkat sore dari kota Pangkalabun menuju Palangkaraya. Di jalanan yang sunyi tanpa penerangan di kanan kiri jalan, dipenuhi oleh semak belukar dan hutan-hutan kecil. Tanpa sengaja melewati jalanan yang dekat rumah angker, ia melihat seorang lelaki memakai baju berwarna kuning berjalan dengan cara menunduk. Sedangkan di tangannya seperti menarik seorang, atau juga terkadang terlihat seperti pakaian bekas. Sebab pandangan matanya yang terbatas, sehingga tidak bisa melihat sesuatu terlalu sempurna. "Men, kamu lihatkah di depan?" tanyanya sembari menggosok wajahnya. Ia berharap sedang tidak salah lihat. "Iya, aku juga lihat," balas kenaiknya di samping. "Dia bawa baju bekas kah? Apa menarik kaki orang?" tanya sopir box itu lagi meyakinkan kenaiknya. Kenaiknya yang penasaran melihati dengan teliti. "Coba disorot, lampu jarak jauh." Lampu jarak jauh disorot. Kecepatan mobil dikurangi. Karena penasaran, kedua orang dalam mobil ini menurunkan kaca samping. Keduanya diolah penasaran dengan apa yang diperbuat oleh lelaki berbaju kuning ini. Mereka dipersaksikan sebuah pemandangan pertama dalam hidup keduanya, bahwa ada bentuk kekerasan yang dipertontonkan secara terbuka. Dari belakang, nampak terlihat begitu jelas jejak darah yang melukai wajah korbannya yang dihadapkan pada jalan aspal. Kedua orang yang menyaksikan sendiri bagaimana lelaki berbaju kuning itu dengan sadisnya menyeret seorang laki-laki dewasa dengan posisi kaki di atas, sedang wajahnya di bawah. Rahmat menambah kecepatan mesin mobil. Saat mobil mereka melalui sisi lelaki berbaju kuning, keduanya benar-benar takut melihat dengan jelas wajah sadis tanpa ekspresi menarik kaki seseorang dengan penuh kemarahan. "Stop, stop!" teriak kawan yang juga kenaiknya. "Bodoh, apa stop di saat begini?" Kedua orang ini mulai saling ribut di dalam mobil, sedangkan keduanya sudah melalui dua lelaki ini. "Dia itu menyeret orang loh." Walaupun awalnya ragu, sopirnya ini akhirnya menginjak rem mobil secara mendadak, sehingga meninggalkan jejak pada aspal. "Coba intip ke belakang." Kenaik mengeluarkan kepalanya. Sedangkan lelaki berpakaian kuning tadi masih menyeret korban. "Hidup," menggeleng kenaiknya, sebab dia sendiri belum yakin dengan apa yang dia lihat. "Kayaknya masih hidup kok." "Yakin kamu dia masih hidup?" "Iya, yakin." "Bagaimana? Turun. Ayo turun," menggeleng kawannya. Akan tetapi ia merasa kasihan dan memiliki tanggung jawab untuk menolong. "Apa kamu melihat bahwa dia masih hidup?" kawannya bertanya kembali, masih ragu untuk turun dari mobil. "Entahlah, tapi bagaimana jika memang dia masih hidup?" tanyanya lagi. "Resikonya ada pada kita, kawan," balas sopir itu tadi. Suasana pada malam itu benar-benar gelap gulita. Tidak ada pencahayaan lain selain cahaya yang berasal dari lampu mobil mereka. "Tapi
Kita manusia, kawan. Setidaknya kalaupun sudah mati, kita hanya tinggal meninggalkannya. Masih bersikukuh, dua orang ini berdebat di dalam mobil. Tapi bagaimana jika dia adalah seorang pembunuh? Bukankah kita juga nanti akan dibunuhnya? Tidak mungkin. Dia pasti kawannya. Pasti dia membutuhkan tumpangan untuk mengantar kawannya. Jika dia itu kawannya, pasti tidak seperti itu membawa kawannya yang lagi sakit. Bisa dengan digendong. Apa kamu tidak bisa melihat? Jika dia masih menyeretnya, bukan menggendongnya. Balas kawannya lagi. Ungkapan itu masuk akal. Kernek yang tadi bersikeras untuk kembali ke belakang, saat ini mulai sadar. Lalu ia berpikir kembali. Bisa jadi lelaki yang memakai kaos kuning tadi memanglah seorang pembunuh. Terus kita bagaimana sekarang? Putar balik. Kita lihat lagi. Mobil box ini memutar jalan ke belakang. Kebetulan stand jalan aspal juga lebar, sehingga keduanya bisa memutar mobil dengan mudah. Setelah mobil dibalik, justru mereka tidak melihat dua orang tadi lewat di sini. Kondisinya kali ini benar-benar kosong. Seolah-olah apa yang dilihat tadi hanya seperti ilusi saja. Di mana, Mat? Gak ada. Loh, bisa hilang. Kemana? Karena kurang yakin, Kernek membuka kaca samping. Ia mengeluarkan kepalanya. Akan tetapi ia malah tidak menemukan apa-apa. Tidak ada. Ucapnya memberitahu. Aneh. Lebih baik putar sajalah. Mobil box ini kembali berputar. Karena memang arah perjalanan keduanya menuju ke arah timur. Pengendara mobil box ini masih penasaran dengan apa yang baru saja mereka lihat. Akan tetapi saat mereka memutar balik, ternyata yang mereka lihat tadi tidak ada. Padahal keduanya melihat dengan begitu jelas bagaimana ekspresi wajah pelaku dan bagaimana kondisi korban yang saat itu diseret di sepanjang jalan. Aneh, kenapa bisa nggak ada ya? Si Kernek jadi terheran, sebab dialah yang sejak tadi begitu antusiasnya membina rambat kembali berputar untuk menolong korban. Namun saat mereka kembali justru tidak menemukan apapun. Mobil box ini berjalan pelan, masih berharap menemukan dua orang tadi. Karena merasa yang dilihat tadi hanya sebuah ilusi, mobil ini pun menaikkan kecepatan mobilnya. Brak! Sebuah batu besar dihantamkan pada kaca. Maka dengan spontan karena terkejut, mobil ini pun mengerem secara mendadak. Kedua orang yang merasa dipermainkan ini akhirnya keluar dari mobil untuk melihat ke bagian depan mobil. Melihat dampak kerusakan dari lemparan batu orang iseng. Rahmat! Teriak Kernek yang tadi turun dari mobil. Di hadapan mobil mereka, ternyata saat ini tergeletak seorang jenazah lelaki berkaos hijau dengan kondisi tubuh dipenuhi darah. Mati, Mat! Ucapnya ia panik dan segera menyuruh Rahmat pergi. Mobil box ini pun segera meninggalkan lokasi. Keduanya panik. Mereka menyadari bahwa lelaki berbaju kuning tadi memang seorang pembunuh. Lebih baik kita pergi saja ke depan, cari kantor polisi, ucap Rahmat. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mereka berdua yang panik sepanjang perjalanan tidak berucap sepatah kata pun, lantaran sama-sama terkejut melihat kondisi jenazah yang mengenaskan. Ia ingat betul bagaimana wajah lelaki berkaos hijau itu, matanya melotot seperti menahan sakit dan takut. Tidak berselang lama, kurang lebih dari 10 menit kemudian, mereka melihat sebuah cahaya biru kelap-kelip di sisi jalan. Itu polisi,
Ucap Rahmat menemukan sebuah kesempatan untuk melapor lebih cepat. Iya, itu polisi lalu lintas, Mat. Kernek dan sopir itu pun segera menemukan mobil. Seketika peluit dari salah seorang polisi lalu lintas meniup, menyuruh mobil box yang sedang menepi tersebut untuk segera maju ke depan, agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas truk mengangkat sawit yang saat itu sedang keluar dari jalur perusahaan menuju jalur aspal, dan jumlah operasi unit yang amat banyak. Kedua orang ini datang kepada petugas polisi dengan keadaan wajah yang gawat. Pak, di sana kami melihat ada orang diseret. Polisi yang saat itu menangani operasi kegiatan malam langsung menanggapi laporan kedua pemuda ini. Berapa jauh jaraknya? Sekitar 15 km dari sini. Menanggapi laporan dari dua orang ini, 3 orang petugas kepolisian meninggalkan tugas mereka dan membawa unit mobil patroli menuju lokasi yang sedang dilaporkan. Kalian berdua ikut kami ya, pinta Polwan yang saat itu ikut juga menuju lokasi. Suara dari mobil patroli berbunyi. Mereka pun menuju lokasi yang dilaporkan oleh 2 pelapor. Rahmat dan Kerneknya ikut juga dalam mobil Polantas. Mobil patroli polisi dengan suara sirine yang meraung di tengah malam yang gelap, membelah sunyinya jalanan yang membelah hutan kelapa sawit yang memang banyak ditemukan berjajar di sepanjang jalan antara kota Sambit dan Pangkalan Bun. Setelah lebih 15 km kemudian, mereka mendapati seorang laki-laki tergeletak di jalan dalam kondisi yang mengenaskan. Itu Pak, itu! Begitu 2 orang tadi berteriak memberitahu, mobil patroli polisi menepikan unit kendaraan massa pembatas jalan agar gerakan lalu lalang dari arah kanan dan kiri mengurangi kecepatan. Ketiga anggota Satlantas turun dari mobil. Mereka melakukan cross-check laporan. Hal pertama yang dilakukan 2 petugas tadi ialah melakukan penyelamatan pertama pada korban. Sebuah koran bekas diambil dari mobil untuk menutup jenazah. Bagaimana pertama kalian menemukan ini? Menunjuk pada jenazah. Tadi awalnya kami dari arah barat, melihat seorang laki berbaju kuning menyeret laki ini di aspal. Polantas yang menerima laporan mencocokkan laporan dengan tanda-tanda di lapangan. Akan tetapi apa yang disampaikan sama sekali tidak sama apabila melihat kondisi lokasi. Di depan jenazah ini, Polwan ini menemukan tanda bekas roda ban di aspal. Tanda ini sangat jelas adalah tanda bahwa mobil box tadi melakukan rem mendadak persis di hadapan korban. Sehingga muncul sebuah dugaan bahwa korban bukan diseret, tetapi ditabrak oleh pelapor. Karena jarak antara bekas jak ban dan letak jenazah sangat berdekatan, sehingga secara visual dapat dibayangkan mereka melaju dengan kecepatan tinggi, lalu terkejut saat melihat ada orang di depan jalan. Apa yang kamu temukan? Tanya kawannya. Antara apa yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan tidak sesuai dengan realitanya. Menurutmu kedua orang itu mengaburkan laporan? Mereka menyebut melihat orang diseret, tapi di balik itu mereka lah penabraknya. Iya, saut Polwan yang bernama Ama Putri. Kawannya melihat bekas ban yang direm secara mendadak, sehingga meninggalkan bekas gesekan pada permukaan aspal. Setelah melakukan penyelidikan dan lain sebagainya, ketiga polisi ini pun saling berdiskusi tanpa memberitahukan kepada kedua orang tadi. Kamu yakin? Kata temannya. 50%. Sementara ini dijadikan mereka saksi dahulu, biar mereka ditahan sementara di kantor polsek. Tunggu sampai esok pagi, proses penyelidikan selesai. Apa yang dilakukan oleh ketiga polisi ini sebenarnya sudah sesuai prosedur. Mereka menilai sesuatu dengan apa yang ditemukan di lapangan, bukan melalui informasi. Perkara korban meninggal akibat dibunuh atau ditabrak, tentu saja itu nantinya akan dibuktikan oleh petugas forensik.
Dari banyaknya tanda-tanda bukti, kamu yakini laki-laki yang tergeletak di jalan ini adalah korban tabrak lari? Bisa jadi kedua orang ini mengaku sebagai saksi yang melihat, tapi sebenarnya mereka adalah pelaku penabrak. Bisa jadi. Kita cek merek ban yang dipakai mobilnya serta pecahan kaca depan. Unit-unit, panggil polisi melalui radio hati. Dari pusat merespon. Unit masuk. Laporan terjadi kecelakaan di kilometer 40. Titik koordinat. Laporan diterima. Mohon kirimkan unit segera. Unit dikirimkan. Setelah informasi diberikan, mobil patroli di depan segera datang untuk menjemput korban agar secepatnya dibawa ke rumah sakit. Dek, kalian semua ikut kami, pinta polisi laki-laki. Mobil polisi dengan bak terbuka datang ke lokasi. Saat itu korbannya masih tergeletak di aspal. Sudah ditandai sekelilingnya dengan membentuk lingkaran yang dibuat menggunakan piloks berwarna putih. Usai membuat lingkaran, korban pun segera dievakuasi. Tubuh yang lulai itu disimpan di bak belakang. Karena kondisinya sudah tidak lagi bernyawa, maka jenazah pun ditutupi hanya bagian wajah saja menggunakan kain, baju kaos milik salah satu petugas polisian. Untuk sementara waktu, lelaki berkaos hijau ini dianggap sebagai korban tabrakan. Mengingat beberapa penemuan dasar yang mengidentifikasikan korban meninggal akibat tertabrak, bukan seperti dugaan dibunuh yang dikatakan oleh si pelapor. Rahmat dan keneknya terkejut saat semua laporan mereka tentang kasus penemuan jenazah yang dibawa oleh lelaki berbaju kuning dianggap tidak cukup bukti, sehingga keduanya untuk sementara waktu ditahan di polsek setempat sebagai saksi. Karena kemungkinan diduga bahwa mereka diduga sebagai penyebab laki-laki berkaos hijau itu celaka. Nantinya kedua orang ini akan dimintai keterangan selengkap-lengkapnya. Loh, kenapa kami yang ditahan, Pak? Wajah Rama terlihat tidak terima. Raut wajah itu nampak seperti orang yang mau menangis. Tidak usah takut dulu. Ini hanya dugaan saja. Polisi yang membawa mereka coba menenangkan keduanya. Yang penting kalian berdua ikuti prosedurnya dahulu sampai besok. Jika kalian tidak bersalah, esok pasti akan mendapatkan kabar baiknya. Walaupun awalnya kedua orang ini enggan untuk ditahan, akan tetapi setelah mendapatkan sebuah penjelasan, keduanya jadi bersedia malam ini untuk bertahan dahulu menginap di kantor polsek. Sampai besok pagi tim yang menangani kasus ini telah turun dari lapangan untuk menentukan mereka bersalah atau tidak. Sebab hasil akuratnya hanyalah hasil dari tim investigasi yang dikerjakan oleh para ahli yang memang berkompeten di bidangnya. Rahmat dan Kenek, kedua orang ini sebenarnya tulus untuk melaporkan kejadian pada malam ini karena bersimpati dan kasihan, mengira kalau lelaki yang saat itu sudah berada di atas mobil masih hidup. Kedua orang ini sengaja tidak diizinkan untuk pergi, sebab segala informasi dari keduanya nantinya akan sangat berguna sebagai tujuan investigasi lanjutan. Walau semua bukti sudah menjelaskan, tetapi memanglah sebab untuk menuduh secara langsung tentulah tidak mungkin, dikarenakan kedua orang ini belum terbukti melakukan kesalahan terduga menabrak. Loh, kenapa jadi kami yang seolah menabrak? Keneknya juga protes, sebab dialah yang pertama kali melihat korban diseret. Gak adil dong, kami yang ditahan, sedang pelakunya tidak dicari. Protesnya lagi. Dari lokasi kejadian, kami menemukan tanda-tanda bahwa korban ditabrak, bukan dibunuh oleh orang, balas polisi itu. Tampaknya ia mulai gerah dengan bantahan-bantahan kedua orang ini. Lah, kami berdua benar-benar melihatnya. Dia diseret oleh seorang. Iya, kami percaya. Hanya saja kasus ini masih menunggu hasil penyelidikan esok pagi di lokasi.
Jadi mohon untuk bersabar dulu. Keduanya dibawa menggunakan mobil khusus, diantar menuju polsek. Sedang polisi yang masih mempelajari lokasi bertahan sampai petunjuk demi petunjuk ditemukan. Malam itu para ahli langsung bekerja, memuaskan rasa dahaga akan jawaban tentang kasus ini. Sebab jalan raya seperti ini, jika tidak dilakukan penyelidikan langsung, kemungkinan besar bukti-bukti yang tertinggal di aspal akan hilang, mengingat ini adalah jalur padat. Tanda penggaris lingkar tubuh korbannya yang tadi saat ditemukan tergeletak di aspal. Dari titik penemuan jenazah serta ditemunya tanda bekas ban dan bergesekan dengan aspal makin menguatkan dugaan bahwa mereka berdualah pelakunya. Bisa tanyakan pada tim di sana, apa banyak memiliki lebar yang sama serta motif yang sama? Jika iya, maka nantinya akan menambah poin penyelidikan. Malam itu berbekal penerangan lampu dari lampu sorot mobil, langsung bekerja mengukur lebar roda, serta jauhnya garis gesekan ban pada aspal. Mengingat terduga pelaku penabrak saat ini sedang ditahan di polsek, mereka tidak ingin sampai salah tangkap. Itulah mereka harus menginvestigasi terlebih dahulu, agar tidak sampai salah menangkap orang yang ternyata benar-benar tidak salah. Maka dari investasi dilakukan dengan secara teliti dan hati-hati agar tidak merugikan pihak manapun. Tim di kepolisian masuk. 2 orang tadi sudah berniat baik melaporkan. Hanya saja petunjuk dan tanda-tandanya justru malah mengarah ke mereka berdua. Mobil mereka apa tadi? L300 box. Barang yang mereka bawa? Sepertinya produk rokok. Artinya muatan tidak terlampau berat. Plat mobilnya? Pangkalan Bun ya? Benar sekali, Pak. Setiap pertanyaan selalu dicocokkan dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah banyak mengurai dan meneliti serta menghitung tafsirnya, tim ahli menemukan petunjuk sementara ini kalau mayat yang ditemukan ini adalah benar korban kecelakaan. Terkecuali nanti bila ada temuan lain dari tim forensik, barulah kemungkinan kasus ini akan berubah datuannya. Menurut perhitungan Anda seperti apa? Tanya polwan yang sejak awal sudah berada di situ. Melihat gesekan roda yang bergaris panjang 2,5 meter, berarti kecepatan mobil dihitungannya sekitar 30 km per jam atau kurang. Itu menandakan bahwa mobil ini berjalan dengan cepat. Jika digariskan di bawah 1 km kecil, kemungkinan orang yang tertabrak itu meninggal dunia. Terkecuali panjangnya di atas 2 meter, maka bisa dipastikan kecepatannya 60-80 km per jam. Begitu catatan dari temannya. Untuk sementara perkiraan itu bisa benar, bisa juga salah. Sebab di kejauhan 30 meter juga sama ditemukan garis gesekan roda pada aspal. Bila mengikuti skenario kedua, perkiraan ahli bisa jadi melakukan rem mendadak dan menabrak korban. Tanda bekas rem dekat jenazah, lalu ditandai bekas rem kedua, mencoba untuk melarikan diri. Namun setelah 30 meter pergi mereka merubah pikiran untuk menengok atau memeriksa apakah orang yang mereka tabrak masih hidup atau sudah meregang nyawa. Bisa jadi karena ketakutan di tanda kedua inilah mobil berhenti secara mendadak. Setelah memastikan korban positif meninggal dunia, barulah mungkin keluar sebuah ide di kepala keduanya untuk melapor dengan alasan seperti tadi, bahwa mereka berdua melihat korban dan mengarang cerita bahwa pelakunya seorang berkaos kuning seperti yang diucapkan kedua orang tadi. Sebab apabila mengingatkan kasus pada laporan seorang laki-laki diseret dibunuh, tentu saja tidak cukup bukti untuk membenarkan laporan keduanya. Kita tunggu sampai besok. Bagaimana tim forensik menentukan apakah kerusakan pada tubuh korban berdampak pada rusak organ dalam atau murni karena benturan keras di kepala sehingga korban meregang nyawa. Selesai menginvestigasi lokasi,
Ketiga polisi tadi yang tertinggal sekarang sudah bersiap meninggalkan lokasi, menuju ke rumah sakit untuk memberikan salinan laporan kecelakaan agar esok diperiksa oleh tim forensik. Pada malam ini, Media masih dalam kondisi dikuasai oleh sisi dirinya yang lain. Tidak kembali ke rumah. Ia duduk di tepi sungai, sembari merenungi keadaan dirinya dan menikmati jeritan-jeritan korbannya yang masih terngiang di kepala. Tangan bersimbah darah dengan bau amis yang khas. Ia biarkan untuk memberi pesan pada dirinya yang lain saat esok bangun dari tidur. Dari bekas korbannya memang sengaja tidak dihilangkan. Ia pun melepas baju kaosnya dan menulis sebuah pesan melalui darah korban. Aku akan meminjam tubuhmu sampai aku selesai dengan tujuanku. Begitulah tulisannya. Lalu menaruh baju ini tepat di sisinya. Hedi dari sisi lain ini meringkuk di atas semak belukar, sembari menunggu matahari mulai menyapa. Di saat langit mulai berubah warna, maka ia pun pergi dan mengembalikan tubuh ini pada pemiliknya. Pada pagi hari itu di tempat terjadinya lokasi kecelakaan, ternyata di situ polisi juga mencurigai sebuah bau busuk yang berasal dari dalam parit kecil yang lokasi sekitar 7 meter saja. Mau kemana? Bau, sahut kawannya. Ia berjalan menuju sumber bau untuk melihat ada apa di balik sumber bau tersebut. Semakin ia mendekat, bau tersebut makin rasa menyengat. Karena penasaran berat, akhirnya ia coba menilik ke bawah parit. Dan benar saja, saat itu dirinya mendapati 3 orang mati saling bertumpuk dalam satu tempat. Kondisinya yang sudah parah dan sudah mulai dikerubungi lalat zombie yang memang suka memakan bakteri pada bangkai. Di atas ketiga jenazah itu juga ditemukan 2 unit sepeda motor yang menindih. Kawannya berlari menghampiri polisi wanita yang tadi memanggilnya. Iya, aku juga melihat ini memang ngeri. Menurutmu ini korban kecelakaan atau dibunuh? Menggeleng kepalanya, yang saat itu berdiri di sebelahnya. Entahlah, tapi apabila aku menebaknya, 70% korban pembunuhan. Aku juga berpikiran yang sama. Sebab tidak mungkin 3 orang jatuh bertumbuk di tempat yang sama dan motornya bersusun jatuh di atas tubuh mereka. Laporkan saja sekarang. Kedua orang ini datang menuju teman yang lain, yang saat itu masih berada di lokasi kejadian sejak malam. Wajah keduanya terlihat pucat. Nafas naik turun, dada pun terasa menyesak. Yang melihat kondisi poluan ini bertanya, ada apa, Nay? Ada lagi. Ada lagi apa? Di sana, kami melihat ada 3 jenazah bertumpuk jadi satu. Maksudmu ada orang mati lagi? Kawannya terkejut. Iya, ada lagi. Gila. Sambit kenapa sih sekarang? Selalu ada kasus begini. Mendengar info tersebut, kawannya yang juga seorang polantas menghampiri tempat tersebut. Saat melihat kondisi 3 jenazah dalam parit, betapa ia juga terkejut. Ternyata di tempat ini juga ada mayat orang lain. Polantas itu pun langsung memotret kondisi jenazah, lalu mengirimkannya ke kantor polsek di kota melalui aplikasi kirim pesan gambar. Jarak antara kantor polsek terdekat ke kota tidaklah terlampau jauh, hanya berjarak antara 25 sampai 30 menit saja. Sehingga apabila meminta bantuan ke kota, tidak memakan waktu yang cukup lama. Kantor Polres tempat yang mendapatkan informasi ini segera merespon laporan dari anggota di lapangan. Karena kondisinya yang masih terlalu pagi, tidak semua anggota saat itu sudah berada semua di kantor besar. Para petugas investigasi yang biasanya memeriksa kasus dugaan pembunuhan seperti ini, saat itu belum ada yang masuk. Maka melalui perantara anggota yang sedang piket malam, mereka semua yang petugas investigasi dihubungi untuk segera berkumpul di kantor besar pagi ini juga tanpa terkecuali. Salah satunya yang dipanggil saat itu termasuk Fana dan Rasta.
Rasta dan Fana, kedua orang ini adalah tumpuan di garis depan dalam mengungkap kasus-kasus misteri dan penemuan hal-hal abstrak yang terjadi dalam kasus pembunuhan. Ditambah lagi selama 2 minggu ini, mereka selalu berkutat dan dibuat pusing dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh profesional yang masih belum juga terungkap hingga sekarang. Fana yang ketika itu baru saja bangun tidur, sedang menikmati sangkir hangatnya cappuccino. Rumahnya yang berada di sisi sungai Mentaya pagi itu tampak terlihat sejuk dan indah. Embun-embun masih menutupi sebagian pandangan. Namun aktivitas masyarakat yang menggunakan perahu getek berlalu lalang di belakang rumahnya. Para pedagang dan penjajah kue berteriak menawarkan dagangan dengan perahu kecil. Deburan ombak kecil sesekali terlihat menggoyang dermaga kecil tempat biasa keluarga Fana berkumpul di malam hari. Fana sangat menyukai pemandangan di belakang rumahnya. Sejak dahulu sepulang kuliah menyelesaikan sekolahnya di Pulau Jawa, ia hampir tidak pernah melewatkan keindahan pagi harinya sembari memerhatikan aktivitas masyarakat di sungai. Anak-anak kecil sebelum berangkat sekolah berlompatan ke sungai, bermain sebelum diteriaki oleh orang tua mereka untuk segera naik dan berangkat sekolah. "Fana!" teriak mamanya dari dapur. "Apa, Mak?" "HP-mu tuh bunyi terus dari tadi," balas mamanya yang kala itu membuat sarapan pagi untuk ketiga anak bujangnya. Fana yang duduk di atas kursi nampak malas-malasan bangun dari tempat duduknya. Ia pun berdiri sembari berjalan menuju ruang keluarga, mengambil ponsel yang semalam ia charger di atas meja dekat televisi. Telepon berdering di saat sedang menikmati waktu santai adalah hal yang paling tidak Fana suka. Akan tetapi sejak dirinya bekerja, mau tidak mau dirinya harus mengabaikan rasa malas itu. "Halo, Pak." Begitu jawabnya. "Sudah bangun kamu?" "Sudahlah, Pak." "Kamu ke kantor lagi ya sekarang?" "Sekarang, Pak?" "Iya, sekarang." Tersenyum Fana. Ia pun membalas malu-malu. "Baru bangun, Pak." "Ada masalah lagi, Van?" "Kenapa, Pak? Kasus lagi?" "Ya, ada kasus pembunuhan lagi." "Baiklah, nanti saya ke sana, Pak." "Secepatnya, Pan. Ditunggu 30 menit dari sekarang." "Baik, Pak." Begitu balas Fana. Setelah menghabiskan kopinya, dia pun segera ke kamar mandi untuk mandi sejenak, lalu bersiap dengan baju seragam menuju polsek. "Ada orang mati lagi, Van?" tanya ibunya. "Iya, Mak." "Kenapa ya? Sampai belakangan ini selalu begini." Begitu ucapnya. "Entahlah, Mak. Serem. Pembunuhan gak ada habis-habisnya." Balasnya sembari berlalu sambil mencicipi nasi goreng dalam wajan. "Panas, Van," tegur mamanya. "Enak, Mak," teriak Fana. Suaranya makin mengecil menuju kamar mandi. Kasus penemuan jenazah yang meninggal secara misterius belakangan ini memang sangat sering terjadi, dan lagi-lagi pelakunya juga belum diketahui. Para petugas kepolisian selalu dibuat bingung untuk menentukan siapa pelakunya, sebab selama ini pelaku cukup pintar dalam menyembunyikan segala jejaknya. Mahirnya pelaku dalam mengaburkan jejak benar-benar membuat pihak penyidik memutar otak. Sedangkan kasus demi kasus pembunuhan terus bertambah. Ciri-ciri korbannya selalu dibersihkan dari tanda-tanda jejak yang sekiranya menjadi alat bagi polisi melacak mencarinya. Pelakunya bisa tergolong sebagai pembunuh profesional atau istilah pembunuh bayaran. Akan tetapi apabila ditelisik lagi, dalam aksi pembunuhan tidak pernah memilih korban. Para penyidik awalnya mengira kemungkinan pelaku ini adalah seorang yang bekerja sebagai pembunuh bayaran. Selain profesional, orang ini juga pandai berkamuflase.
Akan tetapi, apabila diukur melalui riwayat serta pekerjaan semua korban, semua yang dibunuh olehnya tidak mengarah pada satu profesi saja, namun secara acak tanpa pandang bulu. Pelaku ini sepertinya membunuh siapa saja yang dia mau. Sesampainya di kantor polisi, ternyata para anggota sudah siap, hanya meninggal menunggu dirinya saja saat itu. "Sorry telat," ucap Fana pada kawan-kawannya. Saat itu dia tidak melihat Rasta. "Rasta mana, Pak?" "Izin, sakit sejak tadi malam." "Walah, aku malah gak tahu," sahutnya. Ia pun mendorong sepeda motornya ke lokasi parkir dan bersiap berangkat langsung menuju ke lokasi kejadian. "Peralatanmu mana, Van?" Fana yang bingung baru menyadari ia tidak membawa apa-apa. "Waduh, maaf Pak, buru-buru jadi lupa," balasnya. Ia pun kembali turun dari mobil. Lalu dia menempelkan jarinya pada fingerprint untuk daftar cek absen. Lalu menuju ruangannya untuk mengambil semua alat-alat yang dia butuhkan. "Santai saja, jangan buru-buru. Korban juga sudah mati, jadi nggak bakal bangun lagi kalau lama nggak dijenguk," celoteh kawannya, dan dibalas kepalan tangan oleh Fana. Usai mengumpulkan semua alatnya bersama kamera sebagai barang wajib, mobil mereka saat itu mulai bergerak. Sopir pun menghidupkan sirene sehingga suara ruangan mobil terdengar bising saat melampaui jalanan yang padat. Meskipun pagi itu jalanan mulai padat didominasi oleh orang tua dan pelajar yang sibuk mengantar anak-anaknya untuk bersekolah dan bergerak menuju sekolahnya masing-masing yang tersebar di berbagai tempat di kota samping. Jalanan sekitar keluar masuk kota sudah mulai dipadati oleh pengendara. Mereka yang melihat dan mendengar raungan mobil ini segera menemikkan mobil untuk mengurangi kecepatan laju. Banyak orang-orang menoleh dan bertanya-tanya, apakah ada korban baru lagi? Mengingat berita dalam beberapa hari ini cukuplah mengerikan, sebab beritanya selalu tentang korban pembunuhan misterius. Sesampainya di lokasi, posisi yang kala itu bertugas di lapangan langsung ditunjukkan kepada mereka lokasi tempat mereka mendapati jenazah dalam parit. Mobil Inavis berwarna oranye mencolok terlihat parkir di sisi jalan. Polisi lalu lintas berdiri di tengah jalan sembari memasang tanda peringatan agar laju kendaraan dikurangi. Beberapa sopir yang melihat aktivitas tim Inavis menoleh dan memelankan laju kendaraannya. Akan tetapi di depan sana polisi telah meniup peluit agar pengendara segera keluar dari zona yang dibatasi. Fana memotret semua yang ada di sekitar penemuan jenazah. Bau busuk bersamaan dengan gangguan lalat hijau cukup mengganggu aktivitas mereka. Mengingat parit ini juga curam, sehingga sedikit lebih menyulitkan aktivitas mereka dalam melakukan evakuasi. 3 mayat yang bertumbuk tersebut tidaklah dapat langsung dievakuasi. Motor-motor yang ditumpuk di atasnya diangkat terlebih dahulu dari atas tubuh korban. Usai diangkat, ketiga jenazah ini pun ditaruh dalam kantung mayat. Kondisinya telah rusak dan bengkak. Sekujur tubuh kaku. Bekas goresan luka juga terlihat putih. Mereka yang saat itu mengevakuasi segera membawa jenazah ke dalam mobil ambulan agar dicari identitasnya sebelum melaporkan kepada keluarganya masing-masing. Suara ambulan meraung bersama 4 mobil lainnya. Suaranya nyaring hingga menjadi pusat perhatian banyak orang di jalanan. 4 mobil itu bergerak dengan cepat keluar menuju tempat kejadian. Di antara 4 mobil menyusul 1 mobil patroli dan 1 mobil bercat oranye yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Di dalam mobil berwarna oranye itu saat ini mengangkut 6 orang penumpang yang semuanya ahli dalam menindak kasus kejahatan rumit. Hedi yang kala itu baru menyadari kondisinya mendapati dirinya kini telah berada di sisi sungai dengan kondisi celana yang basah kuyup. Waktu itu ia berada dalam keadaan tidak memakai baju.
Kedua tangannya terlihat kotor oleh noda berwarna merah darah. Edi mencium aroma merah pada tangannya. Ia menebak-nebak bahwa bau ini mirip sekali seperti bau darah manusia. Ia yang terbiasa bekerja dan mendapati kasus-kasus berdarah sangat memahami betul jika ini aroma sangatlah tidak asing baginya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.